Halo sahabat PU, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang balok beton bertulang, kemudian plat dak lantai bondek ya. Lebih spesifiknya pada konten kali ini saya akan menjelaskan tentang sambungan balok beton bertulang apabila kita tidak dapat menyelesaikan pengecoran dalam satu hari. Itu letaknya di mana? Nah, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, nanti saya akan menjelaskan kepada sahabat PU semua tentang perbedaan arah bondek pada proyek saya kali ini. Di depan ini sahabat PU terlihat satu buah bentangan balok ya, beton bertulang yang jaraknya adalah 3 meter antar kolom. Kemudian di depan sisi sebelah kiri itu terdapat satu bentang cantilever, kemudian juga terdapat bentangan balok yang searah dengan arah bondek yang kami pasang ya. Kemudian paling depan ya, itu adalah balok yang digabung dengan lisplang beton ya. Lisplang tersebut nanti akan kami gunakan sebagai ornamen atau variasi tampak, juga sebagai penahan pemasangan plafon kami pada posisi di teras ya. Di depan itu ya sahabat PU ya, itu di atasnya nanti adalah balkon lantai 2. Makanya di situ sudut kanan itu terlihat sebuah instalasi air kotor untuk floor drain yang ada di balkon. Nah, yang penting sahabat PU di depan ini ya, terlihat sambungan beton ya. Itu adalah titik di mana dulu saya tidak dapat menyelesaikan pengecoran dalam satu hari ya. Cara penyambungannya adalah seperti ini, yaitu kita hentikan di 1/4 bentang balok. Kemudian pengecorannya dimiringkan seperti terlihat pada video di depan itu ya. Dimiringkan arah ke bawah pengecoran pertama, kemudian keesokan harinya kita bisa menambah pengecoran pada bagian atasnya hingga terlihat bentuk seperti di depan itu sahabat PU ya. Untuk besinya tetap nyambung, akan tetapi betonnya kita cor pada hari ini dan juga keesokan harinya, seperti itu sahabat PU ya. Dalam proyek kali ini kami tidak menggunakan istilah balok anak ya, karena semua baloknya merupakan balok induk. Kemudian di depan ini yang mau saya jelaskan adalah tentang balok yang kemudian di bawahnya ada pasangan bata ringan. Sekali lagi, bata ringan ini tidak menyangga beban dari atas, yang menyangga adalah balok, kemudian kolom, kemudian diteruskan ke pondasinya. Di depan terlihat sambungan antara bata ringan dengan balok ya, yang di celah-celah bata ringan dan juga balok tersebut kami isi dengan adukan semen plus pasir. Di depan ini juga sahabat PU bisa perhatikan bahwa proses pemasangan begesting atau tiang perancah dalam bentang 3x3 meter ini kami cukup memasang satu gelagar balok ya, seperti terlihat di video. Berarti jaraknya hanya 1,5 meter untuk pemasangan tiang perancahnya. Bisa dipastikan bahwa bagian bawah akan lega sekali ya sahabat PU. Ini arah dari bondek yang sedang kami pasang. Dan tampilan bondek dari bawah seperti ini ya sahabat PU ya. Ini lebih baik sih tetap dilakukan pekerjaan plafon nanti ketika selesai pekerjaan struktur ini. Akan tetapi tidak jarang pula kami melihat bangunan-bangunan yang plat daknya menggunakan bondek ya, seperti kafe, bengkel, perkantoran, itu mengekspos bondek seperti ini sahabat PU, dengan dicat warna hitam dop, ada juga yang berwarna putih, bahkan ada yang dicat warna hijau ya. Seperti itu sahabat PU. Jadi tidak masalah, itu subjektif. Jadi di plafon boleh, di expose pun boleh, bergantung selera masing-masing dari owner yang memiliki bangunan tersebut. Terkesan rapi ya sahabat PU ya. Jadi baloknya kita cor dulu, kemudian plat dak
bondeknya cukup menumpang, yang secara teknisnya sudah saya jelaskan pada konten-konten saya sebelumnya. Ini adalah hasil dari pekerjaan kami ya sahabat PU ya. Kemudian itu celah-celah yang ada di pinggir ya, itu nanti akan kami tutup dari sisi luar ya. Jadi aman, tidak akan terjadi rembesan atau apapun. Kemudian di depan ini juga terlihat sambungan antar bondek ya sahabat PU ya, perhatikan tuh. Jadi bondek ini lebarnya adalah 1 meter. Kemudian itu terlihat sambungan antar bondeknya. Berarti kalau 3 meter berarti ada 3 lembar bondek yang kami pasang di sini. Nah, ini adalah area balkon, lantai 2-nya itu difungsikan sebagai balkon, makanya di sini kami pasang instalasi untuk floor drain yang ada di atasnya. Jadi kami bolong bondek dan juga plat dak lantainya. Nah, kemudian balok yang di depan ini adalah balok yang juga kami fungsikan sebagai lisplang beton ya. Nih, bagian depannya terlihat lebar ya. Kemudian kalau kita lihat dari dalam adalah seperti ini sahabatku. Jadi tidak berbentuk persegi ya. Akan tetapi letter L, mohon maaf gambarnya sedikit kurang jelas karena ini siang hari ya. Jadi ada backlight di situ. Nah, ini sahabat PU. Nah, kemudian ini adalah arah balok yang searah dengan plat bondek kami. Kemudian ukurannya sama karena istilahnya bukan balok anak ya, semuanya balok struktur atau balok induk. Kemudian pada sisi sebelah sini saya akan menunjukkan kepada sahabat PU yang mungkin penting ya, saya pikir penting, terdapat perbedaan arah bondek. Nah, sebelah kiri ini lihat sahabat PU, arah bondeknya terlihat ya. Kemudian pada ruangan sampingnya itu arah bondek kami berubah. Nah, coba perhatikan sahabat PU, ini arahnya pada ruangan ini. Kemudian pada ruangan sebelahnya itu arahnya berlawanan ya. Sekali lagi saya akan perlihatkan, pada ruangan ini itu arah bondeknya ke kiri dan ke kanan. Kalau kita lihat dari video ini ya. Kemudian kalau dari sini itu arahnya ke depan dan ke belakang. Jadi bondek ini itu tertumpu dan mengalami perbedaan arah, kemudian ditumpu oleh balok yang membatasinya tadi sahabat PU. Nah, itu kenapa? Nah, jawabannya adalah ada di sini ya. Jadi pada bangunan bagian belakang ini terdapat bentang balok ya, yaitu berukuran 2,5 kali 5 meter ya. Itu yang menjadi alasan kami membedakan arah dari bondek yang kami pasang ya. Nah, di bentangan yang di depan itu sahabat PU, ini panjang baloknya adalah 2,5 meter ya. Sementara kita tahu bahwa syarat pemasangan bondek itu harus diarahkan ke bentang terpendek dari grid balok yang kita buat ya. Karena kan tidak mungkin di bentang 2,5 kali 5 meter kemudian kami pasang bondek ke arah yang 5 meter. Nah, kan itu kan jangan malahan ya. Jadi kami arahkan bondek ini ke arah yang 2,5 meter. Kemudian memanjang sampai ke pertemuan yang kita lihat di video awal tadi ya sahabat PU ya. Nah, bondeknya kemudian saya arahkan ke sebelah sini. Kemudian hingga sampai ke balok yang ada di depan itu ya. Jadi pada balok ini itu jadi tumpuan 2 arah bondek yang berbeda. Seperti itu sahabat PU, tidak masalah. Nah, ini perhatikan arah bondeknya berbeda kan sahabat PU kan. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Pada konten ini kan saya sudah jelaskan tentang sambungan balok beton bertulang jika tidak dapat selesai 1 hari bagaimana. Kemudian bagaimana jika ada kasus plat dak bondek yang berlainan arah, bagaimana cara memasangnya. Jadi mungkin saja ya sahabat PU ya. Jadi seperti itu, cukup untuk konten kali ini. Terima kasih sahabat PU, yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.